Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rahmadani. Kali ini saya akan membahas materi mengenai konflik dan negosiasi. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Oke, kembali ke materi. Konflik dan negosiasi. Konflik dan negosiasi tentunya sudah tidak jarang terdengar oleh telinga kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu terdapat konflik dan negosiasi. Tapi tahukah Anda tentang apa itu definisi konflik? Bagaimana transisi dalam pemikiran konflik dan lokus konflik? Bagaimana langkah-langkah dalam proses konflik? Apa definisi dari negosiasi? Bagaimana strategi dalam bernegosiasi? Dan bagaimana langkah-langkah dalam bernegosiasi? Nah, di sini lebih lanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai konflik dan negosiasi. Konflik adalah suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan atau pertentangan pola pikir dalam pendapat ataupun tujuan mereka. Penyebab terjadinya konflik bervariasi tergantung dari cara individu menafsirkan persepsi dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan kerjanya. Yang pertama, seperti salah pengertian karena kegagalan komunikasi, perbedaan tujuan karena perbedaan nilai hidup, persaingan mendapatkan sumber daya organisasi yang terbatas, masalah wewenang dan tanggung jawab, perbedaan penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan, kurangnya kerjasama, adanya usaha untuk mendominasi, tidak menaati tata tertib peraturan kerja, perubahan dan saran prosedur kerja. Perkembangan pemikiran konflik dan lokus konflik. Pandangan konflik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pandangan tradisional. Pada pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu sangat buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan, keterbukaan antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Sedangkan yang kedua, pandangan hubungan manusia. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai sesuatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antara anggota, dan oleh karena itu konflik harus dijadikan sebagai sesuatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi tersebut. Yang ketiga, pandangan interaksionis. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak aspiratif dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan. Selanjutnya, negosiasi. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Negosiasi dilakukan mulai dari rumah, sekolah, kantor, dan semua aspek kehidupan kita. Karena itu, penting bagi kita dalam rangka mengembangkan dan mengelola diri atau memanajemen diri kita sendiri untuk dapat memahami dasar-dasar, prinsip, dan teknik-teknik bernegosiasi, sehingga kita dapat melakukan negosiasi serta membangun relasi yang jauh lebih efektif dan lebih baik dengan siapa saja. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perundingan ini diharapkan ada kesepakatan nilai antara dua kelompok tersebut. Contohnya adalah tawar-menawar antar karyawan dengan pihak manajemen mengenai gaji. Selanjutnya, proses negosiasi. Proses negosiasi bisa disiapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Apa yang diinginkan dari perundingan dan bagaimana sejarah yang mendorong perundingan tersebut. Yang kedua, ketentuan aturan-aturan dasar. Siapa yang akan terlibat, di mana diadakan, isu-isu apa yang akan dibahas. Yang ketiga, penjelasan dan pembenaran. Menerangkan, menegaskan, memperjelas, memperkuat, dan membenarkan tuntutannya kepada pihak yang lain. Yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah. Hakikat proses perundingan adalah beri ambil.
yang aktual dalam upaya memperbincangkan suatu persetujuan. Yang kelima, ataupun langkah yang terakhir, yaitu penutupan dan implementasi. Langkah terakhir dalam proses perundingan, memformalkan persetujuan yang telah dikerjakan dan melakukan pemantauan. Oke, cukup sekian pemaparan materi saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.